Bintang Maharani dengan NIM 124401087 dari program studi bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Haji Cecep Suryana MSI. Nah, pernyataan pertama, pernyataan nomor 9. Hoffland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pernyataan tersebut benar. Hoffland atau memiliki nama lengkap Carl Hoffland merupakan seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan juga dikenal sebagai teoritis komunikasi yang terkenal pada masa itu. Salah satu teori yang beliau kemukakan yaitu komunikasi merupakan suatu proses pengiriman stimuli atau perangsangan-perangsangan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau tingkah laku seseorang. Kedua, pernyataan nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Komunikasi massal memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah. Pernyataan tersebut benar karena pada komunikasi massal memang melibatkan banyak audiens dan juga sifatnya yang satu arah dan menjadikan umpan balik pada komunikasi massa ini lebih rendah. Sebaliknya dalam komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok, umpan balik lebih cepat dan langsung karena audiensnya lebih sedikit dibanding komunikasi massa dan juga bersifat dua arah. Yang ketiga, pernyataan nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Pernyataan tersebut benar karena komunikasi memang dipandang sebagai proses interaksi yang melibatkan hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator pihak yang mengirimkan pesan atau sebab dan juga komunikan yang menerima pesan atau akibat. Keempat, cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Secara luas, konteks di sini berarti semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi, terdiri dari aspek yang bersifat fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan juga aspek waktu. Jadi pernyataan tersebut memang benar bahwa konteks fisik memang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Berbanding terbalik pada saat musim kemarau, cuaca yang lebih panas atau cerah bisa membuat orang lebih aktif dan lebih terbuka, jadi lebih energik gitu. Kemudian selanjutnya pernyataan nomor 18. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Seperti tadi yang telah saya jelaskan mengenai aspek-aspek dari konteks komunikasi. Nah, pada aspek sosial dalam komunikasi mencakup seperti faktor-faktor budaya, latar belakang sosial, norma-norma, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Seperti halnya tadi, suku di Sumatera pastinya akan berbeda dengan suku di Jawa. Misalnya, dalam budaya Jawa, komunikasi seringkali lebih formal dan mengutamakan keharmonisan sosial dengan penggunaan katanya yang halus. Nah, berbeda dengan suku di Sumatera yang lebih sifat karakternya itu lebih terbuka sehingga penyampaian pesannya itu lebih tegas gitu. Kemudian selanjutnya pernyataan nomor 22. Parabahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Nah, pernyataan tersebut benar. Parabahasa merujuk pada aspek komunikasi nonverbal yang terkait dengan bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bukan pada kata-kata itu sendiri. Parabahasa mencakup elemen-elemen suara yang mempengaruhi
makna suatu pesan. Contohnya seperti intonasi, volume, kecepatan, nada, dan juga penekanan. Dan contohnya pada kalimat saya suka sekali. Nah, apabila kata sukanya itu yang lebih ditekan, jadi saya suka sekali. Nah, itu kan memberi makna bahwa oh, kita memang benar-benar suka. Berbeda hal dengan ketika si kata sukanya itu lebih direndahkan. Saya suka sekali. Jadi lebih tidak ada ketidakpastian gitu, tidak ada ketulusan. Nah, jadi sehingga maknanya itu berbeda. Jadi para bahasa lebih mengacu pada bagaimana kita menyampaikan pesan secara verbal, termasuk nada, intonasi, dan cara kita berbicara yang dapat mempengaruhi interpretasi pesan oleh penerima. Selanjutnya pernyataan nomor 27. Kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Nah, pernyataan tersebut benar. Dengan adanya kesamaan sehingga orang tersebut yang melakukan komunikasi cenderung merasa nyaman dan lebih mudah berinteraksi dengan individu atau kelompok yang memiliki kesamaan dengan mereka. Nah, dengan kesamaan ini menciptakan hubungan yang harmonis dan keakraban yang mendorong kedekatan mereka, menjadikan komunikasi lebih efektif. Contohnya, dua orang yang memiliki hobi yang sama seperti hobi memasak mungkin atau hobi bermain bola, nah akan lebih mudah memulai pembicaraan dan menjalin hubungannya dengan orang yang memiliki kesamaan hobi tersebut. Selanjutnya pernyataan nomor 37. Seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dipakai terinjak olehnya sendiri. Namun pada saat berdiri dia tetap tersenyum manis seolah-olah jatuhnya itu tadi bukanlah sesuatu yang sakit ataupun sesuatu yang memalukan. Nah, ini disebut ekspresi wajah dengan mask. Nah, pernyataan tersebut benar di mana masking sendiri adalah proses menutupi emosi yang sebenarnya dirasakan dengan menampilkan ekspresi wajah yang berbeda untuk menyembunyikan perasaan yang dia rasakan sebenarnya gitu. Nah, contohnya pada kasus Miss World tadi, ketika sang putri kecantikan jatuh tersungkur, sebenarnya mungkin dia merasakan malu, sakit, ataupun itulah. Nah, namun dia menutupi emosi tersebut dengan senyuman manisnya. Dia menunjukkan bahwa seolah dia tidak merasakan seperti itu. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga citra dirinya di depan audiens dan tetap terlihat percaya diri. Nah, pada kasus ini termasuk komunikasi nonverbal yang menampilkan ekspresi wajahnya itu berbeda dengan aslinya sehingga dikatakan masking. Selanjutnya nomor 39. Suatu hari ibu melihat piring kesayangannya pecah oleh ayah. Lalu ibu berkata, "Sayang." Nah, di keesokan harinya ayah memberikan kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dan juga buket bunga untuk ibu. Nah, ibu berkata sama seperti kata yang tadi, sayang juga, namun dengan nada bicara yang berbeda sehingga arti yang ibu berikan itu berbeda juga. Nah, hal ini disebut para bahasa. Nah, pernyataan ini benar. Contoh yang barusan itu menggambarkan aspek para bahasa dalam komunikasi. Nah, para bahasa merujuk pada elemen-elemen nonverbal dalam komunikasi. Contoh-contoh elemennya itu seperti intonasi, volume, kecepatan bicara, dan lain-lainnya. Nah, seperti tadi masih kata yang sama gitu, kata sayang, namun dengan intonasi dan nada yang berbeda dan keadaan berbeda sehingga makna yang diterimanya itu berbeda. Nah, para bahasa di sini sangat penting dalam komunikasi. Mengapa? Karena dapat membantu menyampaikan konteks emosional dan memperjelas maksud dari pembicara tersebut. Kemudian yang terakhir, pernyataan nomor 47. Semakin besar minat seorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Nah, pernyataan ini juga benar. Mengapa? Karena dengan tatapan mata dapat berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Salah satu contohnya yang tadi, ketika pupil mata membesar,
mengartikan bahwa kita tertarik pada objek itu atau hal itu gitu. Nah, ini merupakan termasuk respon fisik yang tidak disadari yang terjadi. Nah, sebagai bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.